Mantap. Oke, pelayanan seperti apa yang sudah dipraktekkan? Terima kepada orang muda ya. Ya, kebetulan memang pelayanan di kelas kemajuan ya, Kak. Oke. Ya. Hasilnya? Jadi kadang-kadang juga ada semacam konflik of interest dengan keluarga karena kadang-kadang ada keberatan kok lebih mendahulukan pelayanan gitu. Nah, cuma akhirnya mereka juga menyadari bahwa memang itu mungkin karunia ya. Jadi ada satu kepuasan tersendiri yang didapat ketika kita melayani anak-anak. Walaupun memang kalau dari segi usia sebenarnya harus yang orang-orang muda lah ya, yang lebih muda dari saya. Berjiwa Tapi muda. memang itu panggilan gitu. Panggilan itu ada gitu, Kak. Betul. Betul, dengan berjiwa muda, kita bisa mengembangkan karunia rohani yang ada pada kita. Hasilnya, Kak Robi? Kalau saya melihat banyak anak-anak yang dulu saya didik dari adventurer ya. Iya. Sekarang mereka sudah ada yang jadi dokter kan. Dan mereka juga aktif di dalam pelayanan. Jadi saya merasa senang gitu. Amin. Ketika bertemu dengan mereka, saya merasa senang karena kadang-kadang saya kata, ingat waktu kalian Pathfinder gitu ya, bagaimana kita terapkan disiplin ini bersama-sama baik di jemaat maupun di luar jemaat. Oh iya Kak katanya. Dan itu ternyata mereka juga aktif di kelas kemajuan. Jadi itu yang membuat ada satu kebanggaan tersendiri. Terutama juga anak-anak saya ternyata melihat saya sebagai. Nah itu juga yang yang membuat saya bangga dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya bisa jadi model untuk anak-anak saya. Gitu, Kak. Oke. Thank you so much, Kak Robi. Jadi 3 orang yang saya dengar memiliki kepuasan tersendiri ya. Maksudnya bangga karena Tuhan sehingga bisa melihat hasil-hasil dari karunia rohani yang dikembangkan. Next one. Siapakah tangan? Kak Amos. Kakak Amos, are you there? Semoga masih sini Kak Amos ya. Masih adakah Kak Amos? Kak Amos. Are you there Kak Amos? Kak Amos. Oh masih ada dia punya apa di sini. Kalau dia punya nama, account-nya masih ada di Zoom meeting. Tapi enggak tahu ya. Kak Amos, adakah? Are you there, Kak Amos? Oke, mengingat waktu kita ke siapa dulu ya. Nah, Kak Amos belum ada. Kak Kak Eike. Baiklah. Baiklah, silakan. Masa sampai di rumah ini dia. Oh, praise God. Ya, jadi apakah pertanyaan
Jadi, pembalap memang, pembalap. pertanyaannya ada 3. Apa karunia rohani menurut tes tadi? Kemudian, bagus kalau sebutkan paling kurang 5. Dan yang paling menonjol apa? Kemudian yang dipraktekkan apa? Hasilnya apa? Go for it. Kalau pelayanan, kalau itu sih yang paling gede itu, yang paling tinggi itu Kak, wisdom. Wisdom, mantap. Sama dengan Salomo, Kang. Itu juga menakutkan juga sih. Hah? Sesudah wisdom bernubuat. Yes. Tapi itu semua kita kira bukan, kalau untuk dari kita sih, kita mungkin karena keadaan yang melatih sih Kak, sepertinya seperti itu. Jadi baik dari pribadi, dari keluarga, dari lingkungan, sehingga sepertinya menjadikan kita seperti itu. Seperti itu Kak. Kalau bagaimana mempraktekannya sih lebih banyak ke murid-murid, khususnya sekarang murid-murid di kota Jakarta ini, di metropolitan ini kan murid-muridnya berbeda ya, enggak sama dengan orang kalau di kampung-kampung mungkin anak-anak itu masih melihat orang tua seperti itu. Kalau di sini kadang seorang guru jadi orang tua untuk murid-murid ini. Ada satu pengalaman di mana saya punya anak, tahu ya, tiba-tiba bisa dia datang bercurhat, terus dia bercerita, dia kata dia punya masalah keluarga, dan intinya puji Tuhan dengan pendekatan itu kasih dia masukan, lalu dia akui bahwa paling kurang dari karunia rohani itu Tuhan begitu baik, boleh menggunakan saya dan juga tentunya kakak-kakak yang lain. Jadi dari situ Kak, dia sudah ada rencana untuk bunuh diri. Dia masih kelas 9 SMP. Oh my God. Anak kelas 9 SMP sudah punya pikiran untuk bunuh diri. Jadi puji Tuhan dengan pendekatan, dengan kasih wisdom, masukan ke dia. Akhirnya sekarang puji Tuhan dia sudah normal, walaupun sekarang sedihnya dia punya orang tua tetap aja cerai, tapi dia sudah bisa melihat dunia dari perspektif yang berbeda, dan dari seorang anak yang putus asa. Justru sekarang saya dengar dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terus dia jadi masuk di OSIS. Jadi puji Tuhan itu bisa jadi kepuasan sendiri sih untuk bisa melakukan itu. Seperti itu Kak Eda. Oke, thank you so much. Jadi, memang ketuk kalau orang kembangkan ya, kalau kita mengembangkan karunia rohani yang ada pada kita, kepuasan sendiri, kepuasan pada diri ini ada, bisa kita nikmati dan hasilnya terlihat. Oke, next one. Nah ini, tadi saya tanya yang punya account CSN siapa ya tadi? Adakah yang Marsonda ada ini Depelia? CSM. Sore, Kak. Oh, oke. Silakan. Cindy, Kak. Jadi, Kak. Cynthia, Kak? Cindy, Kak. Oh, Cindy. Oke, silakan, Kak Cindy. Oke, Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tentang apa ya karunia roh yang saya pribadi miliki kan, Kak? Iya.
Kurang lebih sih masih agak bingung. Cuman yang menonjol yang mungkin yang kita rasakan sampai sekarang adalah bagaimana bisa untuk membimbing rekan-rekan teman muda. Jadi sebenarnya sih saya secara pribadi juga masih perlu bimbingan, tapi puji Tuhan ditempatkan di lingkungan sekitar di pelayanan di rumah sakit Advent, ada juga banyak teman-teman pemuda yang sama-sama mau belajar soal pelayanan, dan karena saya juga merasa ada kemampuan untuk membantu mereka, membimbing mereka, jadi saya menerapkan akan kemampuan yang saya rasa bisa untuk dibagikan ke mereka, yaitu membantu, membimbing mereka, memberikan masukan. Seperti itu sih, Kak. Sederhana. Okay, thank you so much. Iya, Kak. Oke, yang berikut. Siapakah? Kak Mayang. Kak Mayang, selected. You are selected. Oke. Yang kita dapat paling tinggi sih keramah tamahan. Amin. Kita juga. Jadi bagaimana ya karunia keramah tamahan? Contohnya seringkali acara PA, dorang suka bikin di rumah, pas kita ke rumah. Entah kenapa dorang suka di rumah, tapi dorang suka aja datang ke rumah. Ini ceritanya sebelum pandemi ya. Terus untuk nongkrong-nongkrong juga Sabtu malam, dorang suka bilang, Kak Mayang ke rumah ya. Terus keluarga bilang, oh iya boleh datang ke rumah. Jadi di rumah juga bukan cuma tempat sebagai ibadah, tempat dan APA, dorang juga kayak datang, kayak ada tanya-tanya juga, Kak boleh tolong bikin akan kita tugas ini, kita kurang paham, oh boleh datang ke rumah. Ada juga yang bilang, Kak boleh kok orang berame-rame di rumah mau curhat-curhat, oh boleh datang ke rumah. Jadi mungkin itu salah satu contoh bagaimana sampai kita mau dapat ini karunia keramah tamahan, dan puji Tuhan untuk karunia yang Tuhan sudah berikan keramah tamahan itu. Dan sebenarnya sih keramah tamahan juga welcome ke orang datang ke rumah kita, tapi bagaimana juga terang attitude, bagaimana kayak di jalan kita sapa orang selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kayak permisi om saya mau lewat, jadi orang nggak cutting line, nggak tiba-tiba antri kon tiba-tiba nyerobot masuk. Nah, tapi juga orang caranya bagaimana tahu bertata krama. Oke Kak, sudah, terima kasih. Amin. Wow. Memang Master Guide banyak sekali karunia rohani yang Tuhan telah berikan. Kak Mayang sudah. Sekarang next one. Kak Gledi. Disilakan Kak Gledi. Banyak sekali pasti. Mungkin ke-18 itu Kak Gledi punya. Oh, enggak. Silakan Kak Gledi. Terima kasih. Kita pikir-pikir, kita karunia rohani yang paling dominan dan memang sudah dilaksanakan itu mengajar. Itu mengajar itu di karunia rohani. Kalau di kampus ada satu mata pelajaran yang susah, itu kadang dosen yang lain suruh kita yang bahas karena katanya yang susah bisa jadi lebih sederhana, mahasiswa bisa lebih mengerti seperti itu. Tutor sebaya. Itu mungkin yang kita rasa yang paling, karena kita punya pekerjaan juga hari-hari itu mengajar, dosen di Pak. Nah itu. Nah kalau kemudian karunia yang berikutnya itu mungkin menolong ya, memberi
pertolongan seperti itu. Dan itu kita paling rasa sekali di kita pe kampung tempat tinggal di Makeret. Sampai kadang-kadang orang bilang, "Bedi ngana bacalok, jo bacalek." Pas orang satu Makeret waktu di pangan. Kira-kira itu mungkin. Ya, kira-kira mungkin itu toh, Kak Hilda. Oke, amin. Jadi sangat berguna bagi orang lain ya, sampai mereka sudah menyaksikan bahwa boleh bacalon. Oke, next. Kak Hawila, yes, Kak Hawila. Iya, Kak. Yes, silakan. Your turn. Yang paling mendominasi itu ada yang pertama iman, yang kedua keramahan, yang ketiga penginjilan. Puji Tuhan sih dari karunia rohani ini, Wila jadi banyak ngikutin banyak pelayanan, bahkan boleh mengikuti pelayanan untuk penginjilan kepada teman-teman tuli, kepada teman-teman disabilitas. Sekarang udah bisa jadi juru bahasa isyarat. Amin. Dan puji Tuhannya. Kan? Ya Kak, kenapa? Di Hope Channel saya lihat. Belum Kak, belum di Hope Channel Kak. Masih dalam proses ujian kalau untuk Hope Channel. Terus, puji Tuhannya dalam setiap pencobaan, dalam setiap pergumulan, karena iman ini nggak pernah menyerah, nggak pernah bersungut-sungut dalam pelayanan. Itu sih Kak. Oke, Kak Hawila, kita berdua sama, iman yang paling tinggi. Kiranya waktu Tuhan datang, dia menemui iman di bumi ya. Kiranya semua yang ada di sini, walaupun karunia rohaninya bukan iman yang paling tinggi, saya harap juga ada iman waktu Tuhan datang. Wow, thank you. Saya ada remove yang sudah supaya tidak lebih padat. Gampang dia berputar. Oke. Kak Janet, what are your spiritual? Waktu lalu udah ikut yang GC punya, cuman kaget juga dengan hasilnya pastor. Great. Apa karena Papa, Dedi pastor? Ya, sangat kaget juga dengan hasilnya karena ya, tapi itulah dia punya hasil, tapi ya mungkin karena mungkin karena latar belakang keluarga Papa pendeta, kakak pendeta, jadi memang boleh dibilang dari kandungan so dengar-dengar khotbah. Jadi secara langsung sih jadi pastor terus evangelis. Jadi secara langsung kalau prakteknya sudah banyak kali terlibat di dalam suatu evangelistic meeting. Ya karena mungkin ini hanya sekundari dari pekerjaan pelayanan, jadi ya istilahnya hanya kebanyakan membantu di belakang layar, namun ada beberapa kali juga menjadi pembicara. Jadi kalau mau dihitung berapa yang sudah dihasilkan, kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah hasil saya, cuman ya biarlah itu semuanya itu hanya kemuliaan buat nama Tuhan sajalah, jangan saya yang ini karena ya seperti itu. Iya. Itu Kak. Tapi secara pribadi Kak Janet mengetahui hasilnya pasti. Iya Kak, iya. Dibawa dalam doa saja supaya dikembangkan terus. Amin, amin, amin. Waktu lalu saya aktivis di Bait.
Bait Kak, bait. Bat lain. Oke. Masih kan itu bait? Puji Tuhan masih, cuman karena ini pandemik, jadi ada tak berhenti untuk tahun ini. Oke. Duh, semoga dengan torang tahu, torang punya karunia rohani ya, kita bisa kembangkan satu acara atau satu yang tetap itu. Seperti bait kita kembangkan ya. Ada Kak Janet sini, seperti itulah. Amin Pak, amin. Oke. Mari, tinggal ada beberapa untuk share. Tolong diberitahu ya kalau sudah selesai waktunya, nanti share sendiri saja. Kak Tommy. Kak Topan. Kak Tommy Panto. Ya. Yes. Halo. Dapat dengar? Boleh dapat dengar sekali. Oke, apa ini maksudnya? Jelaskan dulu. Karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada Kak Tommy apa saja? Apa yang paling tinggi? Keduanya apa? Kalau boleh sampai 5 boleh. Kemudian yang sudah dipraktekkan apa? Hasilnya seperti apa? Silakan Kak Tommy. Terima kasih. Yang lalu kita ikut DP survei polling untuk karunia rohani, kita dapat ada 5. Cuma kita lupa yang lain. Mantap. Yang pertama yang paling tinggi itu membantu. Yeah. Yang kedua menolong. Wah, memang no. Yang ketiga melayani, dan kedua tak lupa apa tuh. Tapi itu yang paling menonjol. Poin paling tinggi 23 itu. Oh. Yang lain di bawah. Oke. Yang tingginya itu. Hasilnya? Kemudian apa yang sudah dikerjakan ya, semua sudah kerjakan tiga-tiga itu. Amin. Memang kita dari dulu suka bantu-bantu orang. Amin. Kita tolong, apakah itu baik di gereja atau di tetangga atau di sekolah. Pokoknya lah, do minta tolong ya kita suka tolong, bawa akan angka barang. Biarnya nak peran utama peran pembantu lah dong istilah kalau film. Iya, suka bawa-bawa. Baru yang berikut, ya tolong kalau dapat sayang orang boleh bantu akang. Biar ada apa-apa ya, apa yang bisa dibantu ya bantu. Baik secara materi maupun secara moral, rohani. Nah itu yang kita lihat selama ini. Memang kita pikir demikian ketika ikut DP survei itu, ternyata itu yang paling menonjol. Mungkin itu loh yang kita dapat sampai kita sempat menjalani sebagai seorang pastor di gereja. Melayani 2 tahun jadi pastor. Jadi mungkin itulah pelayanan yang kita paling tinggi lah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Kak Tommy. Masih ada 6. Kak Amos. Kak Amos, silakan. Amos? Halo Kak. Yes, silakan Kak Amos. Jaringan kurang bagus Kak. Jadi iya. Kita lihat karunia kita di nasihat sih Kak. Kita suka kasih nasihat sama teman-teman. Juga kadang-kadang juga kita kadang-kadang ya di ketajaman juga. Nah, kita kalau lihat seperti ada nggak berjalan dengan aturan ya kita tetap berdiri di situ gitu. Amin, harus. Sama ya itu aja mungkin Kak yang paling dominan. Hasilnya apa gerangan Kak Amos? Hasilnya maksudnya Kak? Dari yang sudah dikerjakan, karunia rohani yang sudah dikerjakan seperti tadi, memberi nasihat, melihat mana yang kalau dia sudah tidak menjalankan, ditegur dengan kasih, hasilnya apakah mereka terima dan sudah mengembangkannya? Ya contohnya kalau di PA gitu kita kan melihat program kerja gitu Kak.
Sekarang ini teman-teman gimana ini? Gitu kan, ayolah dijalankan ini. Kenapa nggak jalan? Gitu. Ya kasih nasihat-nasihat. Memang kita juga agak tegas juga sih Kak. Kadang-kadang mereka lihat ini, Amos ini sepertinya kalau nggak berjalan dengan aturan mau ini, maksudnya jadi ini juga kan, apa namanya, seperti benar sendiri gitu. Tapi aku lihat akhir-akhir ini Kak, mereka memahami lah, oh dia memang orangnya begitu. Karena juga ini tes karunia rohani juga kan dibagikan di gereja. Betul. Jadi dengan begitu kita memahami orang lain juga kan, oh iya dia memang begitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi gitu. Iya. Tapi kalau orang lain kan kita enggak bisa ubah. Nah, betul. Gitu, Kak. Tapi kalau Kak Amos tetap banyak temannya ya. Oh iya Kak. Iya. Kita selalu usahakan. Kadang-kadang kita ketika kita mau bilang apa namanya, mau bilang ini sudah salah, ini kadang-kadang kita pikir gimana ya mau nyampaikan supaya jangan juga sampai mereka ini mengeliminasi. Ya, dan sampai mereka jadi ya menyampaikan dengan bahasa yang baik begitu Pak, supaya jangan tersinggung juga kan. Karena kadang-kadang kan yang pertama kita selalu bilang kita itu tidak pernah suka nyerang pribadi. Yang kita tidak suka itu kan maksudnya kalau program nggak berjalan gitu ya, sama-sama kita kritisi. Nah, itu sih yang kita selalu bilang kalau kita ada kritik di pemuda begitu, akhirnya oh iya gitu. Iya gitu. Jadi kalau semacam kalau di pemerintah bilang kita jadi oposisi. Oposisi kita nggak kritik. Tapi ya tentunya kita tahu kan kalau di gereja itu maksudnya kita harus kasih juga saran gitu. Itu bagaimana supaya yang lain juga terlibat. Itu mungkin Kak yang kita bisa sampaikan. Oke, amin. Dikembangkan terus ya Kak Amos. Iya Kak, makasih Kak. Kak Like. Kak Like, silakan. Masih adakah Kak Like? Kak Like, kalau di sini masih ada. Ya, Kak. Ya, sore. Kak. Iya. Kalau kita menolong dengan melayani, Kak. Kalau dalam penerapan di dalam pelayanan, kita memang sudah punya komitmen untuk boleh berbagi dalam arti berbagi kita pe waktu, berbagi kita pe tenaga buat orang lain, sehingga halo, ya, silakan Kak. Sinyal Kak lagi berjalan, iya. Jadi di dalam contohnya kalau di dalam berjemaat atau di dalam ada beberapa hubungan interaksi dengan orang lain di dalam hal sosial, kita ada menyediakan memang kita pe waktu atau kita pe diri untuk kita boleh menolong orang lain. Misalnya ada orang-orang tua di dalam gereja yang mungkin perlu pertolongan, sakit atau apa, dorang memang biasanya langsung hubungi Pak kita karena kita sudah punya komitmen ketika kalau ada yang memerlukan boleh langsung hubungi Pak kita, kita siap begitu. Jadi ada satu hal yang kita boleh ambil di sini bahwa ketika Tuhan berikan kita kesehatan, ketika Tuhan berikan kita kesempatan dan waktu, pada saat itu juga kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Mungkin itu saja, Kak. Amin. Uhuy. Semakin banyak perbendaharaan kita. Kak Pendeta Jimmy. Silakan Kak Pendeta. Kak Pendeta Jimmy, adakah? Ada. Oh, silakan. Silakan.
pada awalnya memang berpikir apa ya, memang ada banyak juga yang muncul yang menonjol ini melayani, dan memang ternyata Tuhan percayakan tugas tanggung jawab yang besar untuk melayani, dan melayani itu juga melayani ada karunia lain yang ditambahkan Tuhan sehingga boleh dimampukan, di antaranya bagaimana kita juga lihat apakah betul saya ini murah hati. Setelah diuji, makanya diusahakan, dan kesabaran, dan ternyata memang dalam pengalaman pelayanan hal-hal ini paling tidak bisa membantu dalam pelayanan, membuat banyak orang yang merasa diberkati, walaupun tidak secara langsung. Mungkin kalau bilang kemurahan hati, memang walaupun hanya perhatian khusus, hanya kunjungan dan apa saja, orang mungkin tidak berbuat sesuatu yang luar biasa, tapi puji Tuhan, menurut kesaksian-kesaksian, mereka sangat merasa diberkati dengan hal itu, dan bahkan ada orang-orang yang bahkan non-Advent juga, hanya dengan pelayanan seperti itu, banyak yang tertarik, dan puji Tuhan, banyak juga yang pada akhirnya boleh menerima Yesus. Jadi saya pikir semua ini Tuhan anugerahkan dan perlu terus dikembangkan, ditambah-tambahkan apa saja sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan saat ini saya juga sementara melihat dari model pembelajaran dari Kak Eda yang ternyata memang menarik, dan saya juga punya ketertarikan sendiri, dan saya sedang coba buat bagaimana supaya anak-anak muda, remaja yang saat ini lebih tertarik kepada game online, saya mulai berpikir dan mulai coba berkreasi untuk menciptakan game online, namun dalam konteks untuk pelayanan, membangkitkan, menumbuh kembangkan kreativitas di dalam pembelajaran Alkitab. Betul. Nah itulah saya senang ketika melihat kreativitas dari Kak Eda yang luar biasa, banyak aplikasi yang digunakan. Namun saya bermimpi kalau boleh kita ada aplikasi sendiri memang khusus untuk pelayanan dalam bidang kepemudaan, karena anak-anak muda remaja lebih tertarik ke arah situ. Iya, iya. Sudah waktunya, Kak Pendeta. Saya perhatikan, saya sedih ketika melihat anak-anak remaja, orang muda di gereja, mereka punya gadget sendiri, tapi mereka gunakan untuk game online. Saya mulai berpikir bagaimana caranya mengalihkan perhatian itu ke hal yang positif. Jadi beberapa hari ini memang saya sedang berpikir coba mencari cara yang terbaik sehingga paling tidak Tuhan mesti tambah itu karunia rohani itu supaya boleh menjangkau anak-anak remaja, orang muda yang lebih kreatif. Yang pasti yang memang sudah melekat ini karunia melayani ya sudah sekian tahun, 18 tahun dalam pelayanan. Terus akan dikembangkan dan saya lihat Tuhan terus bahkan kalau kita mau gunakan. Terima kasih. Amin. Saya juga terberkati setiap hari dengan pelayanan dari Kak Pendeta. Di YouTube kan Kak Pendeta ya? Oh iya. Iya. Yang belum subscribe, yang belum like, boleh menuju ke renungan harian dari Kak Pendeta Jimmy. Oke, thank you Kak Pendeta Jimmy. Mari kita teruskan. Sorry Kak Eda, intervensi 5 menit lagi ya Kak waktunya. Siap, siap. Semoga 1 menit yang memberikan kesaksian untuk orang ini. Kak Refli, boleh 1 menit karena tinggal 5 menit. Kak Ref? Kak Refli, adakah? Kak Ref, mungkin signal Kak Refli. Kita menuju ke yang lain dulu.
Kak Lovely tadi sudah belum ya? Kak Lovely. Kak Lovely masih ada? Kak Refli, Kak Lovely belum juga ada. Semoga cukup waktunya. Kak Ray. Kak Ray. Siap. Ya. Tunas itu, tunas. Ada semua dia. 18 ya. 18 kalau 20. Siap dieksekusi. Oh siap, mari. Jadi Kak Eda, ini spiritual gift ini kadang-kadang kita rasa dominan di situ padahal bukan itu. Sama Kak Ray. Ya, karena kita ini punya yang paling tinggi persahabatan, Kak. Amin. Oh benar itu Kak Ray. Persahabatan. Tapi kita mengerti bahwa itu benar karena di dalam hidup kita bisa match dengan siapa saja. Iya betul. Amin. Begitu. Yang kedua adalah evangelism. Guru itu nanti ketiga. Oh. Ya, yang kedua evangelism. Jadi di persahabatan itu saya punya mahasiswa, saya ajar mereka agama, saya bisa ini dengan mereka, match dengan mereka dalam kelas, dan mereka suka untuk menceritakan keadaan di rumah mereka, curhat dan lain sebagainya. Papa mama punya hubungan dan lain sebagainya. Dan minta, jadi ada di bagian lain juga ada penasihat. Great. Jadi persahabatan di satu sisi setelah match itu, maka muncullah itu nasihat-nasihat, nasihat-nasihat begitu. Yang kadang-kadang, apalagi di zaman COVID ini, evangelism itu agak resesif. Padahal di tes dia dominan juga, cuma yang naik sekarang ini adalah persahabatan sih, dan itu apa namanya penasihat gitu. Karena setelah mereka dekat, mereka curhat keadaan mereka, maka diberilah nasihat kepada mereka. Amin. Sampai dengan tukang ojek, Kak. Sampai dengan tukang ojek, kadang-kadang mereka antar saya, mereka tanya-tanya, begitu. Jadi kita mengajar ke mahasiswa, ke kita ke anak-anak itu, bukan cuma mengajar pelajaran biasa untuk menempuh mereka punya kehidupan di masa mendatang, bukan cuma untuk menerima gelar mereka, tetapi yang saya berikan adalah kehidupan untuk mereka survive di kemudian hari, begitu. Amin. Oke, mantap sekali Kak Ray. Tinggal Kak Junior dan Kak Hari. Siapa yang lebih dulu? 1 menit. Semoga bisa. Oh, ternyata Kak Junior. Silakan Kak Junior. Ya, halo. Ya. Kedengaran semua? Betul, kedengaran sekali. Jelas. Kalau untuk yang lalu sempat ikut yang dari GC itu, ada emailnya itu kan dikirim feedbacknya. Waktu itu dapat, kalau nggak salah ada 6 deh. Ada 3 yang primary, 3 yang secondary. Kalau yang primary-nya itu, yang nomor 1 kalau nggak salah itu knowledge. Lalu ada wisdom, sama yang ketiga itu giving. Jadi ada 3. Jadi nomor yang saya ingat itu, yang secondary-nya udah lupa. Yang primary-nya 3 itu sih, yang wisdom, knowledge, sama giving. Jadi di situ diterangkan kalau yang untuk yang wisdom sama knowledge-nya itu ada preferensi untuk pekerjaannya, maksudnya cocoknya di bidang apa begitu. Waktu itu yang seingat saya itu kalau giving itu yang nomor 3 itu di kegiatan-kegiatan
apa namanya, kayak kegiatan sosial begitu. Yang ada hubungannya dengan pemberian mungkin ya. Kalau giving, kalau wisdom sama knowledge itu saya lihat di ini sih, seperti mengajar. Mengajar sama preferensi kerjanya itu mengajar sama apa namanya, iya kayak teaching begitu. Seperti itu sih yang halus. Itu yang seingat saya yang dari GC itu. Yang sudah sekundernya dikembangkan? Iya, bagaimana? Yang sudah dikembangkan dan hasilnya apa gerangan? Kalau yang sudah dikembangkan kayak mungkin yang wisdom sama knowledge sih. Kalau knowledge sih saya memang dari apa namanya, misalnya core-nya itu suka sih untuk belajar, apa namanya, untuk membagikan ilmu, bikin apa namanya, sharing begitu. Jadi saya kalau ada ketemu orang atau teman begitu, saya bisa sharing ilmunya itu lebih cepat diserap sih. Mantap. Saat ketemu langsung dengan orang mungkin lebih mudah begitu sih. Jadi mungkin itu sih sudah dikembangkan sekarang. Mungkin itu. Oke. Great job. Tinggal satu, Kak Eike masih boleh? Dari Kak Hari. Kak Hari 7. Siapakah gerangan? Saya belum kenal. Silakan Kak Hari 7. Tadi ketika saya lihat memang waktu itu ada di kelas oleh dosen, karena saya mengajar, tapi ketika saya ada lihat, saya cek, dan juga di kuliah saya adalah penginjilan dan melayani. Kenapa saya dapat seperti itu yang lebih tinggi? Karena kebetulan juga saya ambil kuliah kependetaan di Syantar. Jadi dalam penginjilan memang saya lebih dominan ke penginjilan karena dalam pelayanan saya suka sering bagi-bagi buku kecil, suka juga berteman dengan orang-orang yang non Advent di kampus, di mana ada grup, nama grup ini ministry. Jadi tiap hari buka Sabat kumpul dan belajar Bible study sama mungkin itu, Kak. Oke, thank you Kak Hari. Dengan demikian saya bisa membaca. Sorry, ini ada yang kirim, kebetulan Kak Lovely Iya, katanya silakan. dia punya signal kurang jelas, jadi dikirim seperti ini. Karunia rohani saya, ini Kak Lovely ya. Betul. Karunia rohani saya yang dominan adalah keramahan, lalu menolong, lalu iman. Saya bergabung di divisi sosial media Paskal di sekolah saya. Paskal adalah perkumpulan siswi Kristen di sekolah saya. Divisi itu tugas saya adalah membuat desain ayat-ayat Alkitab secara online untuk kegiatan kerohanian di sekolah saya. Saya belum bisa melakukan pelayanan ini di jemaat karena masa pandemi. Itu dari Kak Lovely. Oke, ternyata dan saya lihat ada yang bertanya, talenta sama karunia rohani sama atau beda? Kalau buat saya, karunia rohani yang Tuhan telah percayakan kepada kita, jika kita mengembangkannya akan menjadi talenta, tapi kalau tidak, orang mau bilang, ide talenta apa? Karena tidak disosialisasikan dia punya karunia rohani. Oke, terima kasih partisipasi. Saya juga hanya share. Kiranya kalau ada salah kata dimaafkan, ada yang kurang berkenan, ya dibawa pulang untuk jadi evaluasi bagi kita pribadi. Thank you, dikembalikan kepada Kak Eike. Terima kasih Kak Eda. Sebelum kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, saya akan membacakan ini. Certificate of Appreciation untuk Kak Ray. The certificate is proudly presented to Master Greg Ray G. Ruhupati
In grateful recognition of his dedicated service to the Lord, being the speaker for the topic of Voyager of the Gospel, for the topic of survival. Thank you, Kak Iko. Ya. God bless, God bless. Thank you. Ya, Kak Ray. Ini menambah perbendaharaan untuk persyaratan SYL. Siap, Kak. Dipahami, Kak. Lalu kemudian kita berikan juga sertifikat of appreciation kepada Kak Eda. Terima kasih Kak Eda materi SYL-nya tentang serving. May God bless you all, Kak Eda dan Kak Ray. Semoga terus semangat dalam perjalanan. Walaupun pasti banyak tantangan, tapi sama-sama kita terus saling mendoakan dan menguatkan agar kita terus punya semangat untuk melayani. Dan selanjutnya kita akan langsung ke Master Award. Di sana sudah Kak Marcel sudah sangat siap. Silahkan Kak Marcel untuk Master Award-nya. Shalom semua, selamat sore. Mudah-mudahan yang terakhir tidak membuat orang semangat. Oke, yang mau minum, yang mau bagra-bagra karena lumayan terang lama. Silakan Kakak. Saya pada sore hari ini akan memperkenalkan. Saya bukan membawa materi, tapi karena saya ditunjuk sebagai koordinator health, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai health master ini. Oke, kalau kita melihat di gizi Youth Ministry mengenai Hunter, ini pembagiannya. Tunggu ya, maaf, saya mau share screen dulu sebentar. Aduh, lama sekali. Share screen. Maaf ya. Bisa kelihatan nggak Kakak? Bisa kelihatan? Belum Kak. Loadingnya. Bisa kelihatan? Belum bisa? Belum karena jaringan mungkin. Aduh, iya. Matikan video saja Kak. Oke. Wait. Oke, sambil menunggu, jadi di Health Master itu di Health ada sekitar 30-an atau 40-an hunter yang bisa dipelajari untuk mendapatkan Health Master. Dan dari beberapa hunter itu kita harus menguasai 7 dari hunter tersebut. Nah, ada pembagian Kak Marcel. Kak Marcel, apakah Anda sudah kembali? Sambil kita doakan terus supaya semua, memang ini Zoom ini, tantangannya luar biasa ya Kak Ray ya. Kita semua sudah berkehendak, persiapan sudah ada, tapi memang internet sangat menentukan kelancaran dari setiap program. Aduh, kadang ini... Nah, Kak Marcel so out itu. Sudah out ya Kak Marcelnya ini. Semoga akan merdeka ditampak Kak. Kalau nggak salah tadi dia bilang Kak Cindy mau paparkan ya, ini Cindy, materinya. Kak Cindy, katanya Kak Cindy pakai CSM ya? Kak Cindy? Iya CSM Kak. Bisa Kak Sin? Nggak apa-apa Kak Sin. Kak Cindy boleh lanjut saja. Nanti kalau Kak Marcel masuk, kita tinggal kolaborasi aja ya Kak, supaya kita tidak kita tidak membuang-buang waktu kita. Silakan Kak Sin. Baik Kak. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan. Mau izin share screen dulu nih Kak. Silakan Kak.
Halo Kak. Ya Kak, sudah terlihat Kak. Lanjutkan Kak. Dapat dengar jelas Kak suara? Bisa Kak. Oke baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan. Selamat sore untuk kakak-kakak semua. Baiklah, di saat ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan sebuah materi. Memang sebelumnya sudah didiskusikan bersama dengan Kak Marcel, bahwa Kak Marcel akan menjelaskan introduction-nya, cuman karena gangguan signal jadi terputus, jadi tidak mengapa, nanti saya akan langsung masuk saja pada materi yang akan kita ikuti pada sore hari ini. Dan izinkan saya untuk mematikan kamera, karena untuk menjaga kelancaran signal, kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Di sini saya diberikan kesempatan untuk membagikan materi. Sebenarnya rasa gugup dan lumayan takut karena baru pertama kali. Berhubungan juga yang mendengarkan materi ini adalah kakak-kakak senior-senior yang hebat. Untuk itu minta maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan. Oke baik, langsung saja. Jadi materi kita pada sore hari ini yang termasuk pada Master Award, khususnya membidangi bagian health. Topik yang akan dibahas yaitu tentang home nursing atau perawatan di rumah. Home nursing atau perawatan di rumah. Nah, jadi kakak-kakak berbicara mengenai home nursing atau perawatan di rumah, ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk merawat pasien di rumah. Jadi, metode ini tidak hanya dilakukan atau dikerjakan oleh tenaga medis, contohnya perawat, seperti home care, tapi orang-orang yang tinggal di rumah, orang-orang yang tinggal bersama dengan pasien di rumah tersebut, bisa juga melakukan akan home nursing ini atau perawatan pasien di rumah. Mengapa? Karena metode ini sangat mudah, bisa diterapkan, yang penting kita mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Oke, kita langsung masuk. Nah, jadi di sini ada beberapa hunter yang akan saya jelaskan. Dan di sini lumayan ada sekitaran 12-13 poin kakak-kakak. Dan karena banyaknya poin-poin yang akan dijelaskan, saya akan menjelaskan secara ringkas. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti dikasih tahu nanti di akhir presentasi saya. Baiklah, jadi poin-poin yang akan saya jelaskan di sini, ini berhubungan dengan pasien pastinya. Berhubungan saya juga ini adalah seorang tenaga medis, jadi cocoklah untuk membawakan akan materi ini. Jadi materi-materi akan dibawakan berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan penyakit, berhubungan dengan bagaimana merawat pasien di rumah, entah itu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang makanan dan diet. Nah, berbicara mengenai makanan dan diet, kakak, jadi di materi Master Award ini yang berhubungan dengan home nursing, ada 4 kategori jenis makanan yang dijelaskan di sana. Yang pertama itu adalah liquid, yang kedua soft, ketiga light, dan yang keempat full. Nah, liquid ini itu adalah makanan-makanan yang berbentuk cair, di mana sebagian besar komposisinya itu adalah air. Nah, kalau di rumah sakit, biasanya liquid ini, kalau di rumah sakit Advent, istilahnya itu adalah LTS. Nah, itu metode makanan yang diberikan, makanan bentuk cair, yang diberikan kepada pasien dengan keterbatasan fisik yang sudah tidak baring lama, yang sudah tidak bisa menggunakan tubuhnya untuk makan, jadi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal tertidur saja. Nah, jadi metode makanan yang LTS atau makanan yang berbentuk liquid sangat disarankan untuk digunakan oleh pasien-pasien yang seperti ini, misalkan dia stroke,
atau memang kesadarannya sudah sangat menurun tapi masih tetap membutuhkan makanan, nah makanan cair seperti ini sangat disarankan untuk pasien-pasien tersebut. Jadi makanan tersebut dimasukkan di dalam selang yang dimasukkan dari mulut sampai ke pencernaan. Nah, kemudian yang kedua, soft. Nah, ini adalah makanan-makanan yang lembut. Makanan-makanan yang lembut, contohnya seperti bubur. Kalau di rumah sakit Advent, istilahnya itu adalah makanan soft, tetap makanan soft. Nah, jadi kebanyakan makanan-makanan soft ini diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan, misalnya pencernaannya kurang bagus, mungkin ada nyeri perut dan sebagainya, atau kemampuan untuk menelannya kurang bagus, ada gangguan dalam tenggorokannya, jadi harus makan makanan yang lembut-lembut. Nah, itu contohnya adalah bubur. Nah, itu bisa direkomendasikan untuk orang-orang dengan kondisi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, light. Nah, ini adalah makanan ringan. Kalau di rumah sakit Advent, istilahnya itu adalah tim. Jadi, tim ini adalah makanan yang bukan bubur, tapi bukan nasi yang padat. Jadi dia itu pertengahan antara bubur dan nasi yang padat. Jadi dia itu adalah nasi yang lombok gitu. Jadi kebanyakan makan-makanan ini diberikan kepada orang-orang yang tidak perlu memakan bubur, tapi belum bisa untuk makan makanan yang padat. Nah, biasanya diberikan makanan seperti itu. Contohnya nasi yang lombok kayak gitu. Kemudian yang terakhir, kalau di rumah sakit Advent istilahnya regular. Nah, regular itu makanan seperti yang orang biasa makan, kakak, makan makanan orang sehat. Maksudnya nasi yang biasa yang orang masak, nah itu makan makanan yang istilahnya regular. Itu terdiri dari makanan yang lengkap dan juga minuman-minuman yang biasa. Nah, itu beberapa jenis diet dari makanan yang paling lombok sampai makanan yang biasa orang konsumsi setiap hari, contohnya nasi. Oke, langsung saja. Nah, ini materi-materi kakak agak berbeda-beda. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada tentang makanan, ada tentang penyakit dan sebagainya. Dan isi materinya itu hanya ringkas, hanya beberapa. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikut tentang demam. Oke, jadi berbicara mengenai demam, saya yakin bukan menghakimi, tapi kita semua pasti sudah pernah mengalami demam. Bukan itu kakak-kakak. Nah, jadi pasti orang-orang kebanyakan sudah pernah mengalami yang namanya demam. Kalau di rumah sakit Advent, kebanyakan sekarang pasien kan, apalagi sekarang yang lagi booming-boomingnya yang namanya COVID, salah satu juga tanda dan gejalanya itu adalah demam. Nah, kebanyakan sekarang pasien-pasien yang masuk di UGD, kebanyakan rata-rata semua itu adalah mengalami demam. Walaupun mungkin bukan menuju ke penyakit itu, tapi memang kebanyakan mengalami demam. Oke, kita langsung saja. Nah, berbicara mengenai demam ini sebenarnya dia itu bukanlah penyakit. Dia itu bukan sebuah penyakit, tapi dia itu merupakan reaksi tubuh terhadap ancaman yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi, contohnya di dalam tubuh kita ada bakteri atau ada virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita dikaruniakan oleh Tuhan tentara-tentara besar yang sangat hebat. Nah, mereka ini berfungsi untuk menangkal akan bakteri, akan virus, semua itu agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga alarm yang diberikan oleh tubuh kita yaitu demam. Jadi, demam itu memberikan isyarat kepada kita bahwa tubuh kita sedang terancam. Nah, ada juga istilahnya yang namanya hypertermia. Nah, hypertermia ini adalah kondisi di mana tubuh kita sudah sangat panas. Nah, biasanya itu kalau misalnya pengukuran suhu itu sudah di atas 37,5 atau 38, biasanya 38 ke atas itu memang sudah hypertermia. Jadi suhu di dalam tubuh kita sudah sangat tinggi, sudah sangat tinggi. Nah, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk mengukur suhu. Ada yang mengukur suhu di mulut,
ada yang di sini dibilang ada di rektum, ada juga di lengan, dan kebanyakan sih sekarang yang kita gunakan mengukur suhu itu lewat Cesta ataupun punya kita. Dan di sini mereka mempunyai masing-masing standar ukuran dari berbagai tempat pengukuran dari suhu tersebut. Dan kebanyakan sih sekarang yang kita gunakan, kalau misalnya kakak-kakak lihat juga di mana-mana, pasti orang akan mengukur suhu itu lewat kepala, di dahi kita, atau di tubuh kita. Nah, itu yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, berbicara mengenai pengobatan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa demam itu sebenarnya dia itu bukan penyakit, tapi demam itu adalah sebuah tanda di mana tubuh kita sudah terancam. Dan demam itu sebenarnya tidak perlu diobati, tapi efek dari demam ini sendirilah yang sangat mengancam, yang lebih mengancam daripada demam itu sendiri. Contohnya, kalau orang demam biasanya mereka itu akan menggigil, ada juga yang sakit kepala, bahkan kalau misalkan anak-anak kecil, kalau misalkan ada kakak-kakak di rumah yang punya anak kecil, terus dia mengalami demam, bisa jadi karena mereka kasih tubuh mereka masih terlalu kecil, daya tahan tubuh mereka juga sangat rendah, mereka bisa kena kejang. Nah, dan kejang itu yang sangat berbahaya. Jadi yang berbahaya sebenarnya di sini bukan demamnya, tapi efek dari demamnya tersebut. Dan biasa kalau orang-orang, saya yakin juga kakak sudah tahu, biasanya kalau orang panas, pasti diberikan paracetamol, itu obat yang biasa digunakan, itu untuk obat panas. Ada juga beberapa obat-obat lainnya yang memiliki kandungan yang sama, yaitu paracetamol. Dan selain obat juga, ada juga bisa digunakan dengan metode-metode lainnya, contohnya dengan mengompres kepala kita ataupun diri kita dengan menggunakan kompres air hangat. Nah, kompres air hangat ini yaitu berfungsi untuk membuat pembuluh darah kita melebar sehingga aliran darah bisa lancar dan jaringan tubuh kita bisa lancar sehingga suhu tubuh dalam tubuh kita ini bisa berangsur-angsur menjadi lebih baik atau normal. Oke. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Nah, jadi kakak-kakak, pembahasan yang tadi saya jelaskan itu berhubungan dengan vital sign. Nah, vital sign itu adalah biasa digunakan kalau misalnya ke rumah sakit. Biasanya kalau di pertama kali masuk di IGD, pasti perawat ataupun dokter akan mengkaji vital sign. Itu adalah kondisi umum untuk mengetahui kondisi umum dari pasien tersebut. Nah, tadi orang bisa belajar tentang suhu badan. Nah, ini kita masuk pada nadi. Ada yang tahu di sini di mana letak nadi kita? Nah, jadi nadi dalam tubuh kita ini ada kurang lebih sekitar 10 titik nadi. Nanti sebentar ada gambarnya. Dan nadi kita ini tergantung kecepatannya tergantung dengan kondisi tubuh kita. Nah, orang normal biasanya nadi itu 60 sampai 100 kali per menit. Jadi dalam hitungan menit denyut nadi tersebut bisa 60 sampai 100 kali per menit. Itu normal. Dan itu biasa dihitung dengan kondisi orang yang misalnya dia lagi tidur atau dia dalam kondisi duduk yang lagi tenang. Biasanya nadinya normalnya 60 sampai 100. Tapi kalau misalkan kakak baru selesai berlari, baru selesai kerja berat, nah pasti nadi itu akan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya mau cari ukur normal, harus dengan posisi tidur atau dengan posisi yang tenang. Nah, ada istilahnya namanya bradikardi, takikardi. Nah, jadi kakak-kakak, bradikardi itu adalah kondisi di mana nadi kita berada di bawah normal. Normalnya rata-rata 60 sampai 100. Jadi di bawah 60. Nah, biasanya kondisi kalau orang bradikardi atau nadinya kurang dari 60, biasanya itu kondisi pasien itu berada dalam kondisi lemah, di mana jantungnya memompa kurang kencang, agak lemah, sehingga membuat nadinya dari orang tersebut bisa juga ikut lemah. Nah, biasanya orang-orang dengan kondisi begini, ada yang pusing, ada yang lemah badan, nah itu kondisi dari bradikardi. Sedangkan kalau takikardi, namanya takikardi itu kalau misalkan denyut nadi di atas 100.
Jadi kalau misalnya kakak baru keluar bekerja keras, baru selesai berlari, nah biasanya, ataupun kalau misalnya kakak sudah merasa sakit, menahan sakit perut atau sakit apa saja di dalam tubuh kita, rata-rata nadi dalam tubuh kita akan meningkat. Nah itu namanya sakit hati. Nah sedangkan kalau pada bayi, denyut nadi mereka itu lebih tinggi daripada normalnya orang dewasa, biasanya di atas. Nah biasanya kalau misal dorong kakak pergi ke tenaga kesehatan dan sebagainya, ataupun mungkin ada yang sudah punya di rumah, ini ada pengukur tekanan darah yang terbaru, di mana di sini dapat dilihat bukan cuma hasil dari tekanan darah, tapi nadinya juga bisa diketahui. Nah, kalau di gambar ini 120/80 itu adalah hasil tekanan darah dari orang tersebut. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah 70, atau itu adalah jumlah puls atau jumlah nadi dari orang tersebut. Dan di sini dapat dikatakan bahwa nadinya normal karena 70 kali per menit. Oke, nah cara meraba nadi. Jadi kakak-kakak di rumah bisa meraba nadi dari kakak-kakak sendiri. Nah ini bisa dilihat dari contoh gambar ini. Jadi posisikan tangan kita seperti gambar di slide ini. Orang pakai 2 jari, jari telunjuk sama jari tengah untuk berusaha meraba nadi kita. Nah, dan ibu jarinya berada di bawah tangan dari orang yang akan kita periksa. Oke, bisa dilihat. Nah, seperti ini kakak-kakak. Jadi, orang bisa tahu nadi dari orang punya teman atau orang punya diri sendiri dengan cara mengukur seperti ini. Kemudian, orang lihat jam yang ada di tangan orang. Hitung selama 1 menit. Selama 1 menit berapa jumlah nadi yang bisa dirasakan dari tekanan jari telunjuk dan jari tengah kita. Dan kalau misalnya kakak-kakak mau meraba nadi, jangan terlalu keras menekan akan tempat nadi tersebut. Tekan saja biasa saja, tapi berusaha untuk merasakan denyut nadi dari tempat di mana jari kita letakkan, seperti yang di gambar ini. Nanti kakak bisa lihat lagi di YouTube atau di Google bagaimana cara untuk meraba nadi. Dan contohnya bisa juga dilihat di sini. Sangat mudah. Dan biasa kalau kakak-kakak raba nadi dan teraba dia normal, kadang orang kalau di tenaga kesehatan kadang kalau rasa normal orang sengaja hitung 1 menit. Jadi dalam 30 detik orang bisa hitung. Contohnya dalam 30 detik ada 30 kali dia berdenyut, dikali 2 lah, dikali 2 jadinya 60 kali. Tapi kalau denyut nadinya normal, tapi kalau misalnya tidak normal harus dihitung selama 1 menit. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada pernafasan. Nah, jadi pernafasan ini juga merupakan salah satu bentuk dari mengukur keadaan umum dari pasien tersebut. Nah, biasanya pernafasan ini kalau untuk orang dewasa kakak-kakak normalnya itu 12-20 kali per menit. Jadi kakak-kakak ini bisa lihat punya nafas dengan melihat dada naik. Jadi setiap kali dada mengembang, nah itu dihitung 1. Mengembang lagi 2. Jadi seperti itu cara menghitungnya dalam 1 menit. Normalnya itu kalau untuk orang dewasa rata-rata 12-20 kali. Oke, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya tentang penyakit menular. Di sini ada pertanyaan, apakah penyakit menular itu bagaimana cara penularannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana langkah-langkah keamanan untuk merawat orang yang menular. Oke, nah jadi berbicara mengenai penyakit menular, kakak, kita semua pasti sudah tahu, apalagi yang sementara bumi sekarang, yaitu
COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang menular. Kenapa menular? Karena dia bisa berpindah atau bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. Lewat, contohnya, lewat cairan tubuh, lewat seperti keringat, seperti dahak, dan sebagainya. Nah, jadi penyakit-penyakit menular ini bisa ditularkan dengan proses yang seperti yang saya sudah bilang tadi. Nah, cara transmisi dari penyakit-penyakit menular ini seperti yang saya sudah bilang tadi, jadi dia menular dari satu orang ke orang lain dengan proses kontaminasi melalui cairan tubuh, bisa juga lewat makanan, lewat udara, dan sebagainya. Nah, contohnya juga penyakit lain yang merupakan penyakit menular itu seperti TBC. Kakak pasti sudah pernah mendengar TBC kan, tuberkulosis, di mana penyakit ini yaitu berasal dari paru-paru. Maksudnya dia itu berkembang bakteri di dalam paru-paru. Nah, pada saat orang batuk, bakteri ataupun virus yang ada di dalam pasien tersebut itu bisa keluar. Dia bisa keluar lewat batuk, lewat mulut kita, kemudian dia akan tersebar di udara, menyebar di udara. Dan resikonya adalah orang yang berada di sekitar pasien tersebut atau orang yang mengalami TBC tersebut, saat dia menghirup udara di tempat di mana pasien tersebut batuk, kemungkinan besar bakteri tersebut atau virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, sehingga terjadilah perkembangan virus ataupun bakteri. Nah, itu namanya penyakit menular. Nah, itu. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kalau ada orang yang sakit tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu dia tidak ada alat, tidak ada organ yang bisa dibuat untuk jadi tempat penularan. Karena tekanan darah itu adalah penyakit bisa karena turunan atau juga memang karena pola hidup yang kurang baik. Nah, pengendalian infeksi. Biasanya ataupun secara umum pengendalian infeksi yang harus orang lakukan, baik orang yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, semuanya itu balik dari diri kita sendiri. Itu bagaimana cara kita untuk menjaga akan kebersihan diri kita, menjaga akan imunitas kita, dan juga menjaga akan lingkungan sekitar kita. Nah, kalau misalkan di fasilitas kesehatan, kurang lebih seperti yang tadi saya sudah jelaskan, tapi biasanya kalau di fasilitas kesehatan, orang-orang yang berada di sana, mereka akan melindungi diri mereka dengan menggunakan APD. APD itu adalah alat pelindung diri. Seperti kakak yang sudah pernah lihat contohnya yang di televisi ataupun di mana-mana di rumah sakit. Kalau misalnya ada pasien COVID, mereka akan pakai baju seperti astronot, pakaian lengkap dari atas sampai bawah ditutup. Nah, itu merupakan salah satu pelindung diri terhadap penyakit-penyakit yang bersifat menular. Oke. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya tentang